warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Payung Naufal dari kelas 10 TPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak. Selamat menyaksikan. Sejarah Kerajaan Demak. Asal mula Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan salah satu yang paling berpengaruh di pesisir utara Pulau Jawa. Berikut adalah ringkasan asal-usul perkembangan dan kehancuran Kerajaan Demak. Asal-usul Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah, seorang keturunan bangsawan Majapahit yang memeluk Islam. Ada beberapa versi mengenal asal-usul Raden Patah, namun yang paling umum adalah bahwa ia adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang putri Cina. Kemudian ada masa perkembangan Kerajaan Demak. 1. Masa Raden Patah 1475 sampai 1518. Raden Patah mendirikan Demak di sekitar tahun 1475 di wilayah pesisir utara Jawa yang strategis untuk perdagangan. Ia memperluas pengaruhnya dengan menggalang kekuatan di wilayah pesisir dan memanfaatkan jaringan perdagangan Muslim. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, didukung oleh Wali Songo 9 wali yang berperan dalam penyebaran Islam dan pendidikan. 2. Masa Pati Unus 1518 sampai 1521. Pati Unus juga dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, menggantikan Raden Patah dan melanjutkan ekspansi Demak. Ia terkenal dengan upayanya menyerang Portugis di Malaka, meskipun serangan tersebut tidak berhasil. Yang ketiga, masa Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggana berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Demak juga berhasil mengalahkan Majapahit yang mengukuhkan posisi Demak sebagai kekuatan dominant di Jawa. Untuk kehancuran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546. Beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran Demak antara lain adalah: kemudian ada masa kehancuran Kerajaan Demak, yaitu disebabkan oleh 1. Konflik internal. Terjadi perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta setelah kematian Sultan Trenggana. Pangeran Sekar Sedalapren, putra Sultan Trenggana, dibunuh oleh sepupunya Arya Penangsang yang kemudian mengklaim tahta. 2. Pemberontakan dan perang saudara. Arya Penangsang menghadapi perlawanan dari para bangsawan yang setia kepada Pangeran Sekar Sedalapen. Joko Tingkir, seorang bangsawan yang mendukung pewaris sah, berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan Sultan Pajang atau Joko Tingkir. 3. Pindahnya pusat kekuasaan. Setelah kemenangan Joko Tingkir, pusat kekuasaan dipindahkan ke Pajang, sebuah kerajaan yang didirikan di pedalaman Jawa Tengah. Pemindahan ini menandai akhir dari kejayaan Kerajaan Demak tersebut. Kemudian dampak dan warisan. Dampak dan warisan. Meskipun Kerajaan Demak mengalami kehancuran, warisannya tetap berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa dan kawasan sekitarnya. Banyak peninggalan budaya dan sejarah dari masa Demak yang masih ada hingga sekarang, termasuk Masjid Agung Demak yang menjadi simbol kejayaan kerajaan ini. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam transformasi politik dan agama di Jawa, menggantikan kerajaan Hindu-Buddha dengan kerajaan Islam yang kemudian menjadi basis bagi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya di Nusantara. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.